Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadanya. Saya undang jemaat untuk boleh mengambil waktu teduh sejenak. Yesaya 26 ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudari dengan bangkit berdiri, kita memuji Dia, kita memberikan hormat hanya kepadanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, pemilik hidup kami. Ya Allah kami yang memelihara kami dan Allah yang menebus kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi kami boleh beribadah. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan, kami rindu ya Tuhan, untuk bersama-sama saudara-saudari boleh memuji-Mu dan boleh diisi oleh firman-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, dengan masih tetap bangkit berdiri, kita bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya.
dalam Yesaya 59 ayat pertama dan yang kedua dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Biarlah saudara-saudari, sebelum kita berdoa pengakuan dosa, kita boleh menyanyikan pujian di muka Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh mengaku dosa kepadanya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Sekali lagi, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, memang benar, pada saat kami mencoba jujur di dalam hati kami, begitu banyak dosa yang kami lakukan, begitu banyak excuse yang kami berikan di hadapan-Mu ya Tuhan, bahkan di awal-awal tahun baru ini. Ampunilah kami ya Tuhan untuk pelanggaran, untuk dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas kebodohan kami, atas kebebalan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, darah-Mu yang boleh tercurah, Engkau yang terus memberikan kami kesempatan untuk boleh datang kepadamu, mengaku dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang boleh Engkau berikan. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh kuat, untuk selalu bersandar kepadamu, selalu bergantung kepadamu ya Tuhan, di dalam kami menjalani hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Saat ini kita akan membacakan satu pembacaan ayat, ya beberapa pembacaan ayat dari Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Amsal 6 ayat 16 sampai ke-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-jemurkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya, pada hari ini memang kita terus diingatkan akan hal-hal yang Tuhan benci, di mana kita melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya. Mari kita responi pembacaan tadi. Kita nyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus kembali sebanyak 2 kali. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan
Ya, biarlah lagu yang tadi kita nyanyikan menjadi tekad kita dan isi hati kita. Kita bersyukur atas kasih setia yang boleh Tuhan berikan, pengampunan yang boleh Dia berikan, dan biarlah kita boleh hidup benar di hadapannya. Saudara-saudari, pada saat ini kita mau berdoa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaanmu, penyertaan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami juga bersyukur kami diberikan kesempatan untuk menyatukan hati, untuk bersama-sama berdoa. Kami terus mendoakan ya Tuhan untuk kondisi negara kami di masa pandemi ini, di saat varian baru Omikron yang boleh muncul atau ada. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang berbelas kasih, Allah yang boleh menyertai pemerintahan di dalam menangani hal ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk para aparat yang boleh cepat untuk menangani, untuk evakuasi ataupun mengadakan pembatasan tempat-tempat yang tertentu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan bijaksana bagi pemerintahan. Kami juga menyerahkan juga untuk kebijakan pemerintah untuk mulai memberikan vaksin booster kepada masyarakat secara gratis. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah vaksin ini boleh diberikan secara menyeluruh kepada seluruh penduduk Indonesia. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah tidak ada yang mencari keuntungan dari hal ini, tapi biarlah mereka boleh menunggu instruksi ataupun dapat mendapatkan vaksin yang menjadikan hak mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan gereja kami, di mana Engkau terus menyertai dari awal pembangunan hingga saat ini ya Tuhan. Di dalam kami mulai melakukan finishing di dalam gedung gereja, kami menyerahkan biarlah Engkau yang memberikan bijaksana bagi panitia. Kami menyerahkan juga untuk orang-orang yang terlibat langsung, untuk mandor, untuk para tukang yang boleh bekerja. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kesehatan mereka. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin mereka, beri mereka kekuatan dan ketelitian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaanmu ya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam gereja ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, selain pembangunan gereja secara fisik, kami berdoa biarlah kami juga sebagai umat-Mu boleh bertumbuh secara spiritual. Kami hari demi hari boleh rindu akan firman-Mu. Kami hari demi hari boleh taat dan setia kepadamu. Kami menyerahkan jemaat yang masih muda, anak-anak sekolah minggu, balita, maupun juga para remaja pemuda, untuk dewasa muda, bahkan para lansia ya Tuhan. Tuhan yang boleh jaga mereka. Jikalau mereka mengalami pergumulan ataupun mereka sedang lemah tubuh ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kesembuhan. Berikanlah kami kesehatan ya Tuhan sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, di bulan Januari ini, walaupun sudah Januari, masih saja hujan boleh turun ya. Tapi coba bayangkan, jikalau yang hujan yang turun bukan hujan biasa, tetapi hujan berkat. Wah, itu benar-benar satu hal yang luar biasa. Biarlah kita boleh menantikan hujan berkat di dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti. Kita nyanyikan lagu Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat
dalam Mazmur 119 ayat yang ke-64 dikatakan, bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Pagi ini kita akan memikirkan satu tema tentang janji Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami bersyukur oleh karena kami boleh mengenal Tuhan yang selalu menepati apa yang sudah Tuhan janjikan kepada anak-anak-Mu. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dari zaman ke zaman untuk menggenapkan seluruh janji yang sudah Tuhan nyatakan kepada umat-Mu. Dan kami bersyukur jika kami sendiri dalam kehidupan kami boleh menyaksikan banyak hal di mana Tuhan juga menggenapkan janji-janji yang sudah Tuhan berikan. Dan kami boleh menikmatinya dan hidup di dalam anugerah-Nya. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami ingin sekali lagi merenungkan tentang janji Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, khususnya kami yang sedang mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak persoalan di dalam kehidupan kami. Dan kemudian di dalam satu situasi tertentu ketika kami sedang lemah iman, kemudian kami seringkali mempertanyakan janji Tuhan. Kami kemudian bertanya tentang apakah Tuhan betul-betul hadir dalam kehidupan kami. Apakah Tuhan akan tetap setia dan mengenapkan janji Tuhan kepada kami. Ampuni kami jikalau selama ini mungkin dalam perjalanan kehidupan kami seringkali kami menyatakan satu tuduhan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya itu satu tuduhan yang sangat tidak bertanggung jawab karena kami sebenarnya tidak memahami apa itu janji Tuhan. Dan kami berdoa kiranya pada pagi hari ini Tuhan boleh melimpahkan berkat dan kebenaran firman supaya kami boleh makin memahami apa yang Alkitab katakan tentang janji Tuhan. Dan ini akan menjadi satu kekuatan bagi kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Walau banyak kesulitan, banyak penderitaan yang kami harus hadapi. Berbicaralah kepada kami, siapkan hati kami untuk kebenaran firman, dan hidup kami seluruhnya boleh menjadi satu kehidupan yang terus dituntun, dipimpin, dan diubahkan oleh firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, sebagaimana tadi saya katakan, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang janji Tuhan. Apakah kita sebagai anak Allah, sebagai umat Allah, masih tetap boleh percaya dan memegang janji Tuhan yang diberikan kepada kita? Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan menyatakan begitu banyak janji kepada umatnya. Baik itu janji yang diberikan secara khusus kepada orang-orang tertentu maupun janji yang secara umum diberikan kepada seluruh umatnya sepanjang segala zaman. Dan demikian penting istilah janji itu, kita juga bisa memahami bahwa Alkitab adalah merupakan satu kisah perjalanan daripada penggenapan perjanjian Allah. Dan kemudian Alkitab sendiri dikatakan sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini menegaskan kepada kita bahwa aspek janji Tuhan merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang harus kita pahami. Dan ini boleh menyatakan satu kebenaran Tuhan yang disampaikan kepada kita sebagaimana Alkitab sudah catat. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Dan kita bisa baca itu misalnya di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan menyatakan begitu banyak janji. Dan begitu banyak juga janji-janji yang sudah Tuhan genapkan. Dan kemudian kita sendiri berjalan hari ini menghadapi begitu banyak kesulitan dan penderitaan dan pergumulan. Dan kemudian seringkali ketika kita melihat bahwa sepertinya kok tidak ada perubahan. Aku sudah berdoa sekian lama dan aku sudah menjalani
problem pergumulan ini bertahun-tahun, mungkin beberapa orang puluhan tahun, tetapi seperti tidak ada perubahan. Dan kemudian kita mulai bertanya-tanya, apakah betul Tuhan menepati janjinya? Nah, saudara, mari kita mulai dengan pembahasan tentang atribut Allah. Saudara-saudara, Alkitab berkata, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Mari kita baca dua bagian di dalam Alkitab, yaitu terambil dari kitab Mazmur. Yang pertama, kita baca Mazmur 12 ayat 7 dan kemudian 8a. Saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Mazmur 12 ayat 7 dan 8a. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Kemudian bagian kedua kita baca di Mazmur 89 ayat 34 dan sampai 36. Mazmur 89 ayat 34 sampai dengan 36. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Nah, bagian yang kita baca tadi ini ada dalam konteks di mana Tuhan berjanji kepada Daud bahwa tahta kerajaan Yehuda tidak akan lepas dari keturunan Daud. Itu konteksnya. Nah, saudara, dari dua bagian ini kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan itu dikatakan tadi di Mazmur 12 itu seperti perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dan Tuhan adalah Tuhan yang pasti akan menepatinya. Dan kita sudah melihat begitu banyak kisah di dalam Alkitab bagaimana akhirnya dicatat Tuhan berjanji dan kemudian Tuhan sudah menggenapkan apa yang sudah Dia janjikan. Misalnya ketika Adam dan Hawa kemudian jatuh di dalam dosa, Allah kemudian langsung berjanji suatu saat akan mengutus seorang Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Maka kemudian digenapkan melalui inkarnasi Yesus. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat bagaimana atribut Allah, khususnya tentang ketidakperubahan Allah, kesetiaan Allah kepada janji, itu merupakan satu hal yang sangat penting yang mendasar yang harus kita pahami. Nah, seringkali saudara-saudara, banyak hal seperti dalam kehidupan kita itu sangat bergantung kepada pemahaman dan pengertian kita khususnya tentang atribut Allah, tentang sifat-sifat dan karakter daripada Allah, tentang kekudusannya, kesetiaannya, ketidakperubahannya, kedaulatannya, ketidakbersalahannya, dan kemudian bagaimana Allah juga adalah Allah yang selalu kemudian memimpin dan hadir dalam kehidupan kita. Itu banyak hal yang muaranya adalah tentang karakter-karakter dan atribut Allah. Ini harus kita pahami. Harus kita pahami. Kalau kita sudah gagal atau salah memahami tentang karakter daripada Allah, maka kemudian kita akan banyak menemukan kesulitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya bagaimana kita berjalan dengan Allah. Nah, saudara-saudara, tadi dikatakan Allah itu setia terhadap janjinya. Dan janjinya itu seperti perak yang dimurnikan 7 kali dalam peleburan di dapur. Nah, saudara, kemudian kepada Daud Allah menegaskan sekali lagi bahwa Dia akan tetap setia kepada janjinya dan kemudian Allah genapkan. Di mana kemudian di dalam sejarah daripada kerajaan Yehuda memang seluruhnya raja dalam Yehuda adalah keturunan daripada Daud. Dan kemudian ketika dua kerajaan itu Israel dan Yehuda kemudian akhirnya dimusnahkan, dihancurkan karena mereka berdosa dan terus melawan Allah. Akhirnya kerajaan itu berakhir dan kemudian dimulailah masa pembangunan kerohanian yang baru ketika mereka kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem dan dipimpin oleh salah seorang juga yang bernama Zerubabel. Zerubabel adalah keturunan Daud. Dan kemudian dari Zerubabel nanti akhirnya berujung kepada kelahiran Kristus. Allah menggenapkan janjinya.
Nah, tetapi kita perlu pahami yaitu tentang macam-macam daripada janji Allah yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, kita bisa bedakan ada beberapa macam janji Allah. Yang pertama adalah janji Allah yang bersifat khusus dan bersifat umum. Nah, janji Allah yang bersifat khusus itu diberikan kepada orang-orang tertentu dan kemudian pada masa-masa tertentu saja. Misalnya, Allah berkata kepada Salomo, "Jika engkau setia dan taat seperti ayahmu, aku akan menyertai engkau." Demikian juga Allah berkata kepada Yosua sebelum Yosua masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Allah berkata, "Jika engkau tetap setia dan taat kepadaku seperti Musa, aku akan terus menyertai dan memimpin engkau." Nah, itu janji Allah. Dan janji itu diberikan kepada Salomo dan kepada Yosua di dalam konteks saat itu. Itu janji yang secara khusus, yaitu diberikan kepada orang-orang khusus dan juga di dalam konteks waktu yang sangat khusus saat itu. Kemudian yang kedua, ada juga janji yang bersifat umum, di mana janji yang bersifat umum ini berlaku untuk sepanjang segala zaman dan kemudian ini berlaku untuk semua umat percaya. Misalnya, Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, ini satu janji yang Yesus ucapkan dan ini berlaku secara umum kepada semua umat percaya sepanjang segala zaman. Nah, contoh lain, misalnya Yesus berkata juga di dalam Matius 28, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku," dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian di bagian akhir dikatakan, "Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya." Nah, kalimat ini memang diucapkan kepada para rasul, para murid Yesus hari itu. Tetapi ini juga satu janji yang kemudian berlaku juga sepanjang segala zaman. Yaitu Yesus berikan penyertaan secara khusus kepada orang-orang yang kemudian pergi mengabarkan Injil. Sebagaimana yang hari itu Yesus perintahkan. Nah, saudara-saudara, ini ada janji yang bersifat khusus dan janji yang bersifat umum. Nah, kita harus bisa membedakan dua janji ini. Karena tidak semua janji itu diberlakukan umum. Dalam arti janji yang Tuhan berikan kepada satu orang tertentu, belum tentu juga Tuhan berikan kepada orang yang lain. Misalnya, janji yang secara khusus juga yang Tuhan berikan misalnya kepada siapa? Kepada Sarah, kemudian kepada Rahel, kepada Ribka, kemudian kepada Rahel, kepada Lea, dan juga kepada Elisabet. Ini perempuan-perempuan yang saya sebutkan adalah perempuan-perempuan yang mandul. Alkitab katakan mereka mandul. Dan kemudian mereka berdoa, dan kemudian Tuhan janjikan akan memberikan keturunan melalui rahim mereka. Dan kemudian Tuhan genapkan. Maka kemudian Sarah, Ribka, Rahel, Lea, dan juga Elisabet, istri daripada Zakaria, akhirnya melahirkan. Dan Tuhan genapkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Tetapi janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada tokoh-tokoh perempuan tadi ini adalah janji yang khusus Tuhan berikan kepada mereka. Dan itu Tuhan tidak janjikan kepada kita. Artinya, kita tidak bisa mengambil bagian itu, janji Tuhan kepada Elisabet misalnya, dan kemudian kita langsung terapkan kepada kita. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Elisabet, maka janji yang sama ini juga akan berlaku juga buat kita. Maka kemudian kita memakai ayat itu, untuk sebagai penguat kepada mungkin saudara, teman, atau rekan kita yang kebetulan mungkin memiliki problem yang sama, yaitu tentang kesulitan dalam melahirkan. Dan kemudian kita memakai ayat itu, dan kemudian kita mencomotnya, dan kita terapkan kepada dia. Lihat, Allah sudah memberikan berkat anugerah kepada beberapa orang perempuan yang Alkitab katakan mandul. Dan ini juga akan Allah berikan kepadamu. Nah, ini satu pemahaman dan penerapan ayat Alkitab yang salah. Karena janji itu hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan bukan secara umum. Nah, itu janji khusus dan janji secara umum. Maka pada waktu kita membaca ayat-ayat Alkitab, sekali lagi kita harus tahu konteksnya. Apakah janji itu diberikan janji yang secara khusus kepada orang tertentu dan Allah tidak berikan kepada orang lain? Atau janji itu memang bersifat umum yang diberikan kepada umat percaya termasuk kita sepanjang segala zaman. Karena Allah bekerja menurut kedaulatannya sendiri. Dan apa yang Allah
berikan kepada satu orang, belum tentu Allah berikan kepada orang lain yang sama juga. Misalnya, di dalam kasus dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul, ketika kemudian Yakobus dan kemudian Petrus juga masuk di dalam penjara, ya, di dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, kita lihat bagaimana Allah memberikan satu kehendak yang berbeda kepada kedua rasul ini. Dua-dua sama-sama rasul, Yakobus rasul dan Petrus rasul. Petrus kemudian Allah melakukan satu mujizat dan kemudian Petrus akhirnya bisa bebas dan lepas dari penjara itu. Tetapi hal yang sama tidak Allah berikan, tidak lakukan kepada Yakobus. Dan kemudian Yakobus dikatakan mati sebagai martir. Nah, saudara, ini dua-dua sama-sama rasul, ya, dan sama-sama di penjara dalam waktu yang kurang lebih bersamaan. Yang satu dibebaskan yaitu Petrus, yang satu tidak. Nah, saudara, apa yang Tuhan berikan kepada satu orang, kita tidak bisa klaim itu juga pasti dan harus diberikan juga kepada kita. Tidak bisa. Karena Allah bekerja menurut kedaulatannya. Dan Alkitab sudah katakan itu berkali-kali dengan banyak contoh. Satu anugerah diberikan kepada satu orang dan belum tentu diberikan kepada orang yang lain. Nah, ini satu macam daripada janji Allah, yaitu janji yang khusus dan janji yang secara umum. Kemudian yang kedua, kita juga bisa bedakan janji Allah itu di dalam berkaitan dengan syarat, yaitu ada dua hal, yaitu janji yang tidak bersyarat dan kemudian janji yang bersyarat. Janji yang tidak bersyarat maksudnya apa? Allah tidak mensyaratkan kondisi tertentu untuk mendapati janjinya. Misalnya sederhana, janji tentang Mesias. Janji tentang Mesias. Allah tidak memberikan satu kondisi tertentu yang manusia harus lakukan supaya janjinya itu digenapi. Tidak. Di sini Allah bekerja menurut marifatnya sendiri, menurut kedaulatannya sendiri, dan kemudian tidak bergantung kepada manusia. Nah, ini salah satu juga doktrin Allah, bahwa semua keputusan Allah itu tidak bergantung kepada sesuatu yang di luar dirinya. Allah menyatakan satu keputusan dan kehendaknya berdasarkan hikmat dan kedaulatannya dia sendiri. Tidak bergantung kepada reaksi daripada kebebasan manusia. Tidak. Ya, ini janji yang tidak bersyarat. Misalnya tentang Mesias, tentang kelahiran Yesus. Tidak ada respon daripada manusia, ya, yang kemudian itu dijadikan satu syarat supaya akhirnya janjinya itu digenapkan. Nah, ini ada janji juga, misalnya janji tentang kedatangan Kristus, ya, tentang kedatangan Kristus nanti kedua kali. Ini satu janji juga yang Allah genapkan, dan ini janji yang tidak bersyarat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan supaya kemudian nanti Yesus itu bisa datang kedua kali. Itu maksudnya. Janji yang tidak bersyarat, tidak bergantung kepada respon dan peran, tidak ada peran daripada manusia di dalam konteks janji itu. Nah, tetapi ada juga janji yang kedua, yaitu janji yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan itu bersyarat. Misalnya, tadi saya katakan, Allah berkata kepada Salomo, "Jika engkau setia dan taat kepadaku seperti ayahmu, aku akan menyertai engkau." Demikian juga janji yang sama diberikan kepada Yosua. "Jika engkau setia dan taat dan teguh hati, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa." Nah, ini janji yang bersyarat. Atau di dalam konteks perjanjian baru, misalnya di dalam Roma 28 ada ayat yang sangat terkenal, ya, dikatakan, akhirnya kita semua tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini satu janji yang Allah berikan, bahwa Dia akan turut bekerja di dalam setiap peristiwa apapun yang terjadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Atau di bagian lain dikatakan Allah akan memagari, ya, malaikat-malaikat akan berdiri seperti pagar memagari orang-orang yang siapa? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, berarti penyertaan bagaimana Allah memagari umatnya, orang percaya, bergantung kepada satu hal. Satu syarat yang Allah berikan, yaitu apa? Kalau orang itu takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagian ini banyak sekali janji yang Allah berikan kepada umatnya, tetapi ada syarat yang harus dilakukan lebih dahulu.
Dan kalau kita lihat banyak janji Allah yang bergantung, dikatakan jika kita takut akan Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan, jika kita hidup benar. Misalnya dikatakan juga, di bagiannya dikatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya jika didoakan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan doa orang benar. Nah, saudara, ini kita nggak bisa terus menerapkan ayat ini. Oh, berarti kalau doa setiap orang percaya itu pasti akan besar kuasanya. Tidak. Karena dikatakan doa orang benar. Orang benar berarti orang yang memang orang percaya yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Hatinya selalu ingin dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, di bagian ini seringkali kita kemudian salah memahami, ya, dan kemudian kita terapkan bahwa semua janji Allah itu akan diberikan sama kepada semua orang percaya tanpa terkecuali dan tanpa melihat apakah orang itu taat setia kepada Tuhan atau tidak. Nah, ini kesalahannya. Nah, kesalahan ini akhirnya membuat banyak orang Kristen terjatuh di dalam kekecewaan. Karena ketika mereka melihat, ini mana janji Tuhan? Mana janji? Padahal mungkin sebenarnya Tuhan tidak pernah berjanji. Misalnya sederhana, kalau ada satu orang berkata, dia berdoa, dia punya pergumulan. Misalnya pergumulan apa? Misalnya pergumulan tentang satu hal yang dia ingin. Ya, misalnya mendapatkan pekerjaan. Dan dia berdoa, dia baca Alkitab bagian ayat-ayat yang mengatakan berdoalah, mintalah, nanti Tuhan akan kasih, bukalah, ketoklah, pintu akan dibukakan, dan banyak ayat yang lain yang menyatakan bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Dan kemudian dia berdoa, dan kemudian dia mengatakan, aku berdoa nanti akhir tahun 6 bulan lagi aku akan mendapatkan pekerjaan. Dan kemudian dia berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, kau sudah berjanji memberikan aku pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian bulan berjalan demi bulan, ya, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ketika bulan keenam tiba, ternyata pekerjaan itu belum tiba. Kemudian dia mengatakan, oh, ini mungkin Tuhan minta aku sabar. Bulan ketujuh tidak tiba juga, bulan ke-8 tidak tiba juga. Maka kemudian dia mulai mempertanyakan, mana janji Tuhan? Nah, sebenarnya Tuhan tidak pernah berjanji apa-apa kepada dia. Itu mau dia sendiri waktu dia berkata, akhir tahun aku akan mendapatkan pekerjaan. Dia berdasarkan satu keyakinan yang salah, mungkin sesuatu yang dia harapkan, tapi kemudian dia paham itu sebagai janji Allah. Nah, saudara, kita sering melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Padahal itu sebenarnya maunya kita. Maunya kita dan bukan maunya Tuhan. Tapi kemudian kita mengklaimnya itu sebagai janji Tuhan. Maka kemudian kesalahan-kesalahan ini membuat akhirnya banyak orang Kristen terjatuh di dalam rasa frustasi yang sangat besar. Karena apa? Karena mereka merasa doa mereka tidak dijawab. Karena mereka merasa Tuhan tidak menepati janji seperti apa yang mereka bayangkan. Nah, saudara, ini ada satu kesalahan-kesalahan di dalam orang Kristen memahami janji Tuhan. Yang pertama, mengapa orang Kristen kemudian kita seringkali kemudian tidak percaya kepada janji Tuhan? Yang pertama, sebagaimana tadi saya katakan, kita salah memahami tentang doktrin Allah, tentang karakter-karakter dan atribut-atribut Allah. Kita salah memahaminya. Dan hari ini sayangnya banyak teologi juga yang kemudian mengajarkan kepada kita seakan-akan apapun yang kita doakan itu pasti dikabulkan. Tuhan adalah seakan digambarkan sebagai Tuhan yang memahami keinginan kita, Tuhan yang bisa memberikan apapun yang kita inginkan. Ini jelas tidak sesuai dengan Alkitab. Kemudian yang kedua, mengapa orang Kristen banyak kecewa kepada Tuhan? Karena dia merasa Tuhan tidak menepati janjinya. Yang kedua, mungkin bahwa memang sepanjang jalan hidupnya dia tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi pada waktu situasi khusus yang terjadi, kesulitan penderitaan datang, tiba-tiba kemudian dia menuntut Tuhan untuk memberikan jawab bagi setiap pergumulannya. Padahal sebelum-sebelumnya kehidupannya memang tidak pernah dekat dengan Tuhan. Dan kemudian dia hanya menuntut Tuhan memberi jawab waktu dia sedang di dalam kesulitan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya, ya, setelah dia bergumul dan kemudian jika kemudian Tuhan memberikan satu anugerah kepada dia, memberikan satu jawaban kepada pergumulan dia. Setelah jawaban itu diberikan, hidupnya akan kembali jauh dari Tuhan. Dia hanya mau tahu satu hal, aku punya kesulitan, aku punya pergumulan, dan sebagaimana ayat Alkitab katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya, tidak pernah meninggalkan umatnya, maka hari ini aku menagih, mengklaim janji Tuhan itu. Dan kemudian dia hanya menuntut Tuhan untuk menggenapkan janjinya. Padahal dia sudah memahami Alkitab itu secara salah.
Dan dalam konteks ini dia seakan-akan menjadikan Tuhan sebagai problem solver, ya, sebagai penyelesai segala permasalahan di dalam kehidupannya, tanpa dia menuntut diri sendiri untuk mengasihi Tuhan. Dia sendiri tidak menuntut dirinya sendiri untuk lebih dekat kepada Tuhan. Setelah problemnya selesai, dia bilang sama Tuhan, goodbye, ya. Dan kemudian dia hidup dengan jauh dari Tuhan. Nanti suatu saat ada masalah lagi, dia akan lakukan hal yang sama. Maka orang-orang seperti ini biasanya dia punya banyak janji kepada Tuhan waktu dia sedang kesulitan. Setelah kesulitan itu selesai, dia lupa kepada janjinya dan kemudian dia kembali meninggalkan Tuhan. Nanti ketemu problem lagi, bergumul lagi, berdoa lagi, mungkin dengan nangis dan sebagainya. Banyak janji yang dia berikan. Setelah dikasih jawaban, dia lupa lagi terhadap janjinya. Ya, ini yang kedua. Ya, yang ketiga, kenapa seringkali orang merasa Tuhan ingkar janji, tidak pernah menepati janjinya? Yaitu ketika orang itu melihat problem yang dihadapi lebih besar daripada kuasa Tuhan. Waktu kekhawatiran, kesulitan dan penderitaan itu serasa dan nampak ini besar sekali dan ini dari dulu nggak pernah selesai. Terus ada masalah yang sama, padahal aku sudah doakan dan ini masalah ini begitu besar, begitu berat. Kemudian akhirnya mulai mengikis imannya. Dan kemudian akhirnya mereka merasa bahwa Tuhan jauh dari mereka. Karena apa? Karena problem yang dihadapi nampak lebih besar daripada kuasa dan iman yang ada di dalam dirinya. Nah, ini seperti orang-orang Israel pada waktu ke tanah Kanaan. Nah, saudara, ini ada satu bagian yang kita lihat, ini satu ironis sekali, ya. Waktu Israel, ya, dipimpin Yosua dipimpin oleh Musa sebelum mereka masuk, ya, ke dalam tanah Kanaan. Mereka tiba di Kades Barnea di dalam perjalanan yang mungkin kurang lebih hanya dalam 2 bulan, ya. Setelah mereka keluar dari Mesir, ya, kemudian ada masa 40 hari di mana Musa berpuasa di Gunung Sinai dan kemudian 2 loh batu diberikan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi dan kemudian tibalah mereka di Kades Barnea. Itu satu dataran yang berada dekat di seberang daripada sungai Yordan. Artinya mereka tinggal menyeberang sungai Yordan, maka mereka kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian terjadilah peristiwa 12 pengintai itu. Dan kemudian Musa mengutus 12 pengintai untuk masuk untuk melihat daerah tersebut, ya, tanah Kanaan. Dan kemudian setelah 40 hari mereka kembali, ya. Dari 12 orang itu kita tahu kisahnya, maka hanya dua orang yang kemudian tetap optimis untuk masuk ke tanah Kanaan, yaitu Kaleb dan Yosua. Tetapi yang 10 ini kemudian pesimis dan kemudian ketakutan. Saudara, apa yang mereka katakan tentang orang Kanaan, ya? Mari kita lihat di dalam Bilangan 13. Ini satu hal yang ironis sekali. Apa yang terjadi dalam diri orang Israel dan kemudian apa yang terjadi dalam diri orang Kanaan. Kita akan bandingkan, ya. Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 33. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 33. Jadi ini kisah setelah 12 orang pengintai itu kembali, ya. Setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan dan kemudian mereka kembali ke perkemahan menemui Musa dan bangsa Israel. Apa yang mereka katakan? Ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, ya. Jadi mereka siapa? Para pengintai itu. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, ya, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.
Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan 14 ayat 1. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, saudara, 12 pengintai yang 10 mengatakan bangsa itu besar-besar, ya. Memang madunya berlimpah susu dan madunya, dan mereka membawa dikatakan satu tandan daripada anggur yang harus diangkat oleh 2 orang. Itu saudara bisa bayangkan betapa suburnya anggur itu, sampai satu tandan pun harus diangkat oleh 2 orang. Ini seperti yang Allah janjikan semenjak zaman Abraham. Allah berkata kepada Abraham, keturunan keempat, ya, keturunanmu akan dijajah oleh bangsa asing. Tetapi nanti keturunan keempat akan kembali ke tanah ini, yaitu ke tanah perjanjian, di mana Allah hari itu berfirman kepada Abraham. Keturunan keempat akan kembali ke sini. Aku akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Allah sudah janjikan itu 500 tahun sebelumnya, yaitu kepada Abraham. Dan kemudian Allah genapkan setelah membawa Israel keluar dari Mesir dan kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Tetapi waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, yang mereka lihat adalah orang-orang raksasa, tembok-tembok, benteng-benteng yang begitu besar, yang begitu kokoh. Dan mereka kemudian takut, ya. Mereka takut kepada orang-orang Kanaan tadi. Dan kemudian mereka dikatakan bangsa Israel menangis berteriak-teriak, berkata, mengapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun, daripada kami dan anak istri kami harus ditawan oleh bangsa-bangsa yang besar itu. Nah, saudara, orang Israel takut kepada orang-orang Kanaan. Kenapa? Melihat benteng yang besar, melihat mereka orang-orang yang besar. Nah, tetapi sebenarnya orang-orang Kanaan sendiri, apa pandangan mereka terhadap orang Israel? Ya, mari kita lihat, ini satu bagian yang sebenarnya lucu sekali. Mari kita lihat di Yosua. Yosua 2. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Yosua 2 ayat 8 sampai dengan 11. Ini kisah Rahab. Ya, jadi singkat cerita, kemudian Yosua mengirim 2 pengintai ke Yeriko. Yeriko ini adalah satu benteng kota yang termasuk yang paling besar saat itu. Dan kemudian Allah membawa Israel menjatuhkan benteng yang paling kokoh, kota yang paling kuat, yaitu Yeriko. Tetapi sebelum mereka menyerang, kemudian Yosua mengutus 2 pengintai ke Yeriko, dan kemudian 2 pengintai itu singkat cerita bertemulah dengan Rahab, si pelacur, ya, perempuan sundal itu. Nah, saudara, kita bisa melihat apa yang dirasakan oleh bangsa Kanaan itu terhadap orang Israel dari perkataan Rahab. Mari kita lihat Yosua 2 ayat 8 sampai dengan 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Jadi 2 pengintai itu datang dan kemudian mereka dikejar-kejar, ya, karena kemudian kedengaran ini ada 2 orang asing yang datang mengintai. Maka kemudian raja daripada Yeriko mengutus orang untuk mencari 2 pengintai itu. Dan singkat cerita 2 pengintai itu kemudian akhirnya di rumah Rahab mereka disembunyikan oleh Rahab di soto di atasnya. Dan kemudian Rahab melindungi mereka. Setelah orang-orang yang mencari 2 pengintai ini pergi, maka kemudian Rahab datang menemui 2 pengintai itu. Ini yang dia katakan. Saya bacakan lagi dari ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu, yaitu Rahab, mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan saudara, ini bagian yang lucu. Orang Israel takut kepada orang Kanaan, dan orang Kanaan juga bertakut kepada orang Israel.
Dua-dua sama-sama takut, tapi mereka nggak saling tahu. Orang Israel nggak tahu bahwa orang Kanaan takut sama mereka, dan orang Kanaan juga nggak tahu bahwa orang Israel takut sama mereka. Ini dua-dua sama-sama takut. Ya. Tetapi ada perbedaan rasa takutnya. Apa perbedaannya, saudara? Perhatikan. Orang Israel takut kepada orang Kanaan karena mereka melihat orang Kanaan itu gede-gede, dan mereka seperti raksasa dan bentengnya besar-besar sekali. Itu yang orang Israel takuti. Tetapi yang aneh, yang lucu adalah, yang ironis, orang Kanaan justru takut kepada Israel bukan karena orang Israelnya, tetapi karena apa? Karena Tuhan Allah Israel yang menyertai mereka. Ini lucu, saudara-saudara. Orang umat pilihan, yaitu Israel, takut kepada fisik daripada orang-orang lawan-lawan yang mereka hadapi. Padahal jangan lupa, orang Israel hari itu mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memporak-porandakan Mesir dengan 10 tulah. Bagaimana hari itu Mesir menjadi kekuatan yang terbesar ya saat itu, sebagai bangsa yang terbesar yang penguasa dunia hari itu, ditaklukkan dan dipermainkan oleh Allah seperti itu. Tapi kemudian hari ini mereka ketemu dengan di Kanaan yang tidak lebih kuat daripada Mesir, dan kemudian mereka takut. Dan kemudian di sepanjang perjalanan itu Tuhan sudah menyatakan begitu banyak mujizat, membelah Laut Merah, dan kemudian menumpas seluruh pasukan Fir'aun yang memiliki 600 kereta itu, semuanya ditelan oleh Laut Teberau. Dan mereka menyaksikan itu dengan mata kepala sendiri. Dan mereka orang Israel bahkan saat itu tidak perlu mengangkat satu pedang pun untuk menundukkan orang Mesir. Tidak ada satu pedang atau satu tombak yang harus mereka pakai untuk menaklukkan orang Mesir, karena semua dikerjakan oleh Allah. 10 tulah semua pekerjaan Allah. Membelah Laut Merah itu pekerjaan Allah. Menumpas, membinasakan pasukan Fir'aun, semuanya pekerjaan Allah. Orang Israel sama sekali tidak perlu mengangkat senjata untuk mengalahkan Mesir. Dan hari ini mereka bertemu dengan bangsa Kanaan yang kekuatannya tidak lebih besar daripada Mesir, tapi mereka takut. Mereka takut. Tetapi yang lucu adalah tadi saya katakan bahwa orang Kanaan, orang yang dikatakan tidak bertuhan, itu justru takut kepada Allahnya Israel. Takut kepada Yahweh. Ini dua ketakutan yang berbeda. Yang satu takut kepada manusia, umat pilihan takut kepada manusia. Yang umat tidak pilihan takut kepada Allahnya Yahweh. Ini ironis sekali. Dan kemudian itu membuat akhirnya orang Israel akhirnya tidak berani masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian Tuhan marah, Tuhan hukum orang Israel. 40 hari engkau mengintai itu, 1 hari aku hitung 1 tahun, maka 40 tahun engkau akan memutar-mutar di sekitar Kades Barnea. Maka 40 tahun itu mereka hanya berputar-putar tanpa arah, tanpa tujuan di sekitar Kades Barnea, dengan satu tujuan Allah, yaitu memusnahkan, membunuh semua orang Israel yang berumur di atas 20 tahun. Karena mereka tidak percaya kepada penyertaan Allah. Saudara, ketika masalah dan kekhawatiran kita menjadi lebih besar daripada iman kita saat itu, sangat mungkin kemudian kita akan akhirnya lupa kepada janji Allah. Maka kemudian kita menyatakan satu amarah, satu protes kepada Tuhan, dan kita kemudian menganggap Tuhan tidak menyertai dan Tuhan melupakan janjinya. Karena apa? Karena masalah dan kekhawatiran dan ketakutan kita lebih besar daripada iman kita. Nah, saudara, ini menjadi satu contoh bagi kita adalah bahwa ketika Allah sudah menyatakan penyertaannya, seringkali belum tentu itu justru menjadi penguat bagi kita. Justru akhirnya iman kita tidak berubah dan tetap akhirnya iman kita tetap pada level yang sangat dangkal, yang iman yang sangat kerdil. Padahal Tuhan sudah berkali-kali menyatakan penyertaan dan mujizat dalam kehidupan kita, seperti yang Tuhan sudah nyatakan kepada orang-orang Israel. Dan akhirnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, ini terjadi karena banyak orang Kristen yang kemudian mereka selama menjadi Kristen mereka tidak bertumbuh. Pengalaman hidupnya, bagaimana Tuhan beranugerah, bagaimana Tuhan menolong, menyatakan satu, menggenapkan janjinya dalam kehidupannya, tidak membuat imannya bertumbuh. Karena apa? Nah, ini penyebab yang keempat. Kenapa orang Kristen seringkali kemudian tidak percaya atau melupakan janji Allah? Karena apa? Kita seringkali tidak bisa mengkaitkan antara hidup kita sehari-hari dengan janji Allah. Kita tidak bisa mengkaitkan itu. Kenapa kita tidak bisa mengkaitkan? Karena kita lambat bertumbuh rohani kita. Sehingga kita tidak bisa menyaksikan bagaimana campur tangan Allah dan kehadiran Allah, karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihatnya. Bahwa sudah banyak hal yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, seseorang, dan dia tidak bisa melihatnya. Karena apa? Kerohanian dia tidak pernah bertumbuh.
Dan ini ketika kita tidak punya bijaksana mengkaitkan hidup kita sehari-hari dengan karya Allah, dengan janji Allah, di situ kita akan menemui kesulitan. Seperti siapa? Abraham. Waktu Abraham ke Mesir, dia melihat istrinya cantik, Sarah. Ya, dan kemudian dia berkata kepada Sarah, nanti kalau ditanya bilang aja engkau saudaraku ya, jangan bilang istriku, nanti aku dibunuh. Ya. Nah, saudara, dan kemudian singkat cerita Fir'aun jatuh cinta kepada Sarah karena memang dia demikian cantik, dan Abraham memberikan Sarah itu kepada Fir'aun. Tetapi kemudian Tuhan marah, Tuhan hukum Fir'aun. Dan kemudian Fir'aun berkata, apa salahku? Kan dia bilang ini bukan istrinya. Ya, dan kemudian akhirnya Abraham mengaku. Nah saudara, sebelum peristiwa itu, sebenarnya Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham. Waktu Allah mengucapkan janji itu, Sarah adalah satu-satunya istri pada Abraham. Nah di sini Allah sudah berjanji kepada Abraham di Kejadian 12 itu. Dan kemudian banyak janji, dan salah satunya akan memberikan keturunan kepada Abraham. Dan yang saat itu istrinya adalah Sarah. Maka kemudian ketika Abraham berkata kepada Sarah, jangan bilang kamu istriku ya, bilang aja saudaraku. Dan kemudian dia dengan enaknya menyerahkan Sarah kepada Fir'aun. Di situ Abraham tidak bisa mengkaitkan realita problem yang dia hadapi dengan janji Allah. Kalau Abraham bisa mengkaitkan hidup sehari-harinya saat itu problem itu dengan janji yang sudah Allah berikan kepada dia, tentunya Abraham berpikir Allah sudah berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan, dan saat ini istriku adalah Sarah, maka sudah pasti Allah akan melindungi aku dan juga melindungi Sarah. Allah tidak akan mengizinkan Abraham dibunuh sebelum punya keturunan. Seharusnya Abraham berpikir begitu. Tetapi Abraham tidak bisa mengkaitkan janji Allah itu dengan hidup dia sehari-hari saat itu, dengan realita yang dia hadapi saat itu. Sehingga kemudian dia melupakan janji Allah, dia tidak memahami janji Allah, dan kemudian dia bereaksi, berespon sebagaimana dia kekhawatiran dia, yaitu dia takut mati. Nah sekali lagi ini masih berkaitan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengkaitkan janji Allah dengan hidup kita sehari-hari, dengan problem yang kita hadapi sehari-hari. Sehingga kemudian apa? Kita merasa seakan-akan kita hadapinya itu sendiri. Dan kita tidak merasa kehadiran Allah. Karena kita sebenarnya sudah salah berespon kepada rencana dan kehendak Allah. Sebagaimana Abraham saat itu. Tetapi hari itu kemudian Tuhan campur tangan dan Tuhan menegur Fir'aun. Nah saudara, ini kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi di dalam diri kita. Tetapi hari ini mari kita kembali pada pengertian bahwa Allah itu adalah Allah yang berjanji dan dia selalu menepati janjinya. Tetapi sekali lagi, banyak janji yang Allah berikan kepada kita itu janji yang bersyarat. Nah, kita harus fokus kepada syarat-syarat yang Allah tetapkan kepada kita. Dan kemudian setelah kita fokus kepada situ, kepada bagian itu, biarkan kemudian Allah akan menggenapkan janjinya sesuai dengan waktu Allah. Nah, ini poin yang kelima. Allah menggenapkan janjinya jika kemudian syarat kondisi tertentu itu sudah kita penuhi. Misalnya tadi saya katakan di Roma 8 ayat 28. Maka kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, maka di sini ada dua bagian, mengasihi Tuhan dan kemudian Allah bekerja di dalam diri orang itu. Tugas kita adalah mengasihi Tuhan. Maka pada waktu kita terus mengasihi Tuhan, percayalah, maka Allah akan ikut serta dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap peristiwa yang kita alami setiap hari. Allah pasti akan bekerja. Dan itu kita harus percaya, karena Allah yang kita percaya ketika dikatakan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ini kita harus pegang dulu. Tetapi mari kita fokus kepada bagian kita. Dan biarkan Allah bekerja menurut kedaulatannya, menurut waktunya. Karena yang terbaik adalah sesuai dengan waktu Tuhan. Yang keenam, kenapa kita orang kemudian seringkali kecewa kepada Tuhan? Karena seringkali kita sebenarnya menuntut Tuhan bekerja menurut cara kita. Menurut cara kita. Jadi kalau kita doakan sesuatu, kita ingin sesuatu, kita merasa bahwa janji Allah itu, doa kita sudah dijawab, Allah itu baik. Kalau apa? Kalau keinginan kita itu dipenuhi. Ya misalnya tadi soal pekerjaan. Kalau Allah betul-betul memberikan pekerjaan kepada aku, maka di sini aku mengaminkan Allah itu baik. Tapi kalau Allah tidak kasih pekerjaan itu kepada aku, maka Allah tidak baik. Nah, kita menyimpulkan bahwa kalau Allah kasih pekerjaan, padahal pekerjaan itu maunya kita, ya, maka Allah itu baik. Nah, saudara, padahal ya belum tentu Allah mau kita bekerja. Mungkin Allah
ingin memakai orang tersebut, memakai kita untuk satu pelayanan tertentu, sehingga kemudian Allah tutup semua jalan kita untuk bekerja. Karena Allah tahu kalau kita sudah bekerja, punya income, punya penghasilan, kita akan lupa kepada Tuhan. Dan Allah sudah punya maksud tujuan tertentu yang ingin Dia nyatakan kepada seseorang. Oleh karena itu Dia tutup jalan orang itu tidak mendapatkan pekerjaan supaya dia bisa melayani Tuhan di ladang yang lain. Tetapi karena kemudian orang ini tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, karena rohaninya tidak bertumbuh, maka dia tidak tahu, tidak mengetahui apa sebenarnya kehendak Allah bagi dia. Dia taunya cuma satu, aku mau bekerja supaya aku dapat uang, supaya aku bisa menghidupi diriku sendiri atau menghidupi istri dan anakku. Dia taunya satu, solusi saat itu adalah bekerja. Nah, padahal Tuhan punya rencana yang lain. Nah, kita seringkali terjatuh karena kita menuntut Tuhan bekerja menurut cara kita, menurut mau kita. Ini seringkali membuat kita gagal. Tapi waktu kita percaya bahwa Allah menggenapkan janjinya, mari kita juga menyerahkan kepada Tuhan. Biarkan itu terjadi menurut rencana Allah, menurut kedaulatan Allah, dan di dalam waktunya Allah. Di dalam waktunya Allah. Jadi apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, ya seringkali tidak dikabulkan karena memang itu mungkin bukan kehendak Tuhan gitu. Itu memang bukan kehendak Tuhan. Yang ketujuh, ya seringkali Allah kemudian bekerja dalam situasi tertentu. Allah tidak ingin mengubah situasinya. Ya, kondisi kesulitan di sekitar kita, yang ada di sekitar kita tidak berubah. Mungkin puluhan tahun akan tetap sama dan kita akan terus hadapi pergumulan yang sama. Dan kemudian ketika situasi di sekitar kita tidak berubah, kita menganggap Allah begitu jahat. Di mana Allah? Kok dari dulu aku terus mengalami problem dan kesulitan yang sama? Karena sebenarnya yang Allah ingin ubah bukan situasi di sekitar kita, tetapi Allah ingin mengubah kita sendiri. Allah hari itu bekerja mengizinkan situasi itu tetap tidak berubah puluhan tahun karena Allah ingin bekerja untuk mengubah diri kita. Hari itu Allah menjadikan kita sebagai fokus karya Dia. Nah, saudara, kalau kita tidak peka juga, maka kita menganggap karena situasi sikon tidak berubah, Allah seakan-akan tidak hadir dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita mulai bertanya, kenapa Allah terus mengizinkan aku mengalami kesulitan penderitaan ini? Tetapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Allah ingin mengubah kita. Nah, saudara, itu kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi sehingga kemudian kita seringkali marah kepada Tuhan. Karena kita menganggap Tuhan tidak hadir, tidak menyertai kita, tidak menjawab doa kita. Dan Tuhan seakan-akan kemudian tidak menepati janjinya. Nah, saudara, mari kita kembali pada pengertian Alkitab. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang pasti akan mengenapinya. Tetapi sekali lagi, janji Tuhan itu ada janji yang bersifat khusus, diberikan kepada orang-orang tertentu saja, untuk waktu-waktu tertentu saja, dan tidak diberikan kepada semua orang secara umum. Kemudian ada janji yang secara umum. Ya, tetapi janji yang secara umum ini juga ada dua macam, yang bersyarat dan yang tidak bersyarat. Nah, yang bersyarat itu yang harus kita perhatikan. Maka pada waktu kita membaca bagian ayat Alkitab tentang janji Allah, kita harus mengerti ini termasuk janji yang mana. Termasuk janji yang mana. Dan seringkali janji itu bersyarat. Waktu janji itu bersyarat, mari kita fokus untuk memenuhi syarat-syarat yang Allah berikan kepada kita. Maka setelah itu, biarkan dan serahkan, percayakan kepada Allah, kepada kedaulatannya untuk menggenapkan janjinya seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, saudara, janji Allah itu seringkali tidak terlepas daripada karya Allah secara umum. Yaitu karya Allah, karya utamanya yaitu membawa kita di dalam kehidupan yang kekal. Saudara, kalau kita perhatikan, semua janji Allah yang diberikan di dalam Alkitab berkaitan selalu dengan fokus tujuan utama daripada yang sudah Allah berikan kepada manusia semenjak Dia menciptakan Adam dan Hawa pertama kali. Waktu menciptakan Adam dan Hawa pertama kali, Allah berkata, jika engkau makan buah itu engkau akan mati. Tetapi di balik kalimat ini ada satu pengertian, kalau Adam dan Hawa tidak makan buah itu dan taat, mereka akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Artinya tujuan Allah semula memang adalah manusia menjadi wakil Allah. Mereka akan hidup selama-lamanya dan mereka akan berkarya mengelola bumi menjadi wakil Allah. Berkembang biaklah, penuhi bumi dan kuasa itu dan taklukkanlah itu. Itu tujuan Allah. Manusia hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Allah. Dan kemudian kalau kita perhatikan setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka kemudian seluruh janji Allah
selalu dikaitkan dengan tujuan utama ini, yaitu membawa manusia kembali hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, di mana manusia dengan setia dan taat melakukan seluruh perintah Allah. Itu yang akan kita alami nanti waktu setelah Yesus datang kedua kali. Kita hidup dalam bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru, tubuh yang tidak berdosa, dan kemudian kita hidup selama-lamanya dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Nah, kita perhatikan bahwa seluruh janji Allah yang diberikan dalam Alkitab, baik di dalam PL maupun PB, seringkali selalu berkaitan dengan satu hal ini, yaitu selalu berkaitan dengan karya besar yang Allah ingin berikan kepada manusia. Nah, berarti kita harus selalu menempatkan apa yang kita inginkan waktu kita berharap bahwa Allah akan menepati janjinya dalam hidup kita, yaitu selalu dikaitkan dengan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, ini seringkali orang Kristen juga gagal memahami ini. Mereka hanya ingin tahunya Allah menyelesaikan masalah dan kesulitan yang mereka alami, yang kita alami, dan kemudian setelah kesulitan itu selesai, kita tidak mempergumulkannya bagaimana masalah yang kita hadapi itu dikaitkan dengan pekerjaan Allah. Sehingga kemudian ketika masalah itu terselesaikan, tidak membuat kita akhirnya lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, tidak lagi membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi ingin dekat dengan Tuhan, tidak. Tetapi kemudian seperti tadi saya katakan, setelah masalah kita diselesaikan oleh Tuhan, kemudian kita berkata kepada Tuhan, goodbye Tuhan, terima kasih kau sudah selesaikan masalahku, dan sekarang aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Dan kemudian kita tidak mengkaitkan setiap peristiwa dalam kehidupan kita dengan pekerjaan Allah. Saudara, orang Kristen seperti ini, dia akan hidupnya akan sebenarnya jatuh bangun, dan jatuh bangun dia itu tidak membuat dia bertumbuh di dalam Tuhan. Maka dia akan sering menemukan kekecewaan karena dia tidak pernah bertumbuh, dan karena dia tidak pernah bertumbuh, pemahaman dia tentang Allah salah, pemahaman dia tentang ayat-ayat salah, pemahaman dia tentang bagaimana memahami hidupnya di hadapan Tuhan juga salah. Dan itu membuat akhirnya banyak orang kecewa kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, tetapi kitalah manusia yang melakukan kesalahan-kesalahan yang terus-menerus, kesalahan-kesalahan yang sama. Yaitu apa? Kita tidak mau bertumbuh dengan sungguh-sungguh. Ini tantangan kita. Mari saudara, kita kembali menempatkan hidup kita, pengalaman kita hidup sehari-hari dengan apa? Dengan karya Allah, dengan pekerjaan Allah. Karena untuk itulah kita sudah diselamatkan, untuk itulah kita sudah ditebus, supaya kita berbagian di dalam pekerjaan Allah. Maka orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, ingin selalu takut kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan ingin terus melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus memegang satu iman percaya bahwa Tuhan, ya, sebagaimana tadi dikatakan janji yang Tuhan berikan kepada Yosua, jika engkau setia dan taat, aku akan menyertaimu. Memang itu diucapkan kepada Yosua, tetapi kita juga bisa melihat bahwa janji itu di bagian-bagian lain juga dikatakan Allah berikan juga kepada orang-orang yang setia dan taat kepada Dia. Maka mari kita percaya, kalau kita setia dan taat kepada Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan terus menyertai kita. Dan ini janji yang pasti akan digenapi. Dan bagian akhir yang ingin saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, ada satu lagu yang baik sekali, ya, pantang menyerah. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan akan selalu rata. Tetapi dia berjanji dia akan selalu menyertai. Ya, sekali lagi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji jalan itu akan selalu rata. Tetapi dia berjanji selalu akan menyertai. Jadi mari kita fokus kepada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai, kita terus mau jalan, kita terus mau dengan sukacita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Meskipun apa? Langit itu selalu gelap. Meskipun jalan itu selalu bergelombang naik turun. Meskipun segala kesulitan penderitaan itu tetap ada dan terus harus kita hadapi puluhan tahun. Itu berarti Tuhan ingin memproses diri kita. Lebih teguh berdiri di hadapan Tuhan. Lebih setia kepada Tuhan. Lebih taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Berarti fokus karya Tuhan saat itu kepada kita. Sebagaimana Tuhan berjanji juga kepada Abraham akan keturunan. Dan Abraham harus menunggu ya sekurang-kurangnya 15 tahun. Ya, sekurang-kurangnya 15 tahun. Kurang lebih 15-25 tahun. Ketika kemudian Allah genapkan. Tetapi sekali lagi, seringkali kemudian Allah bekerja menjadikan diri kita sebagai fokus. Situasi pergumulan kita, kesulitan kita tidak pernah ada habis-habisnya. Dan tetap akan ada di sekitar kita. Dan Allah dalam kutip tidak ingin ubah situasi itu.
Karena Allah ingin mengubah diri kita. Saudara, mari kita menempatkan pergumulan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa, tapi kita harus percaya Tuhan selalu menyertai. Janji Tuhan itu seperti perak yang murni. Dimurnikan 7 kali. Ya, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu yang dikatakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Ia akan menyertaiku, Dia membawa aku ke jalan yang benar. Gadanya dan tongkatnya akan melindungi aku. Amin, saudara. Itu amin. Yang paling penting kita terus hidup menyatakan hidup yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan percayalah Tuhan terus menyertai. Karena penyertaannya itulah yang paling penting. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Janji Tuhan juga. Tuhan tidak memberikan ujian, pencobaan melebihi kekuatan kita. Kalau apa? Kalau kita terus mau setia dan taat kepada Tuhan. Kalau kita terus mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mari kita genapkan syarat-syarat dan kondisi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarkan Tuhan bekerja menurut kasih karunia-Nya, berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan ketetapan waktunya, berdasarkan rencana dan kehendak-Nya. Dan mari kita menempatkan hidup kita di dalam alur daripada seluruh karya dan pekerjaan Tuhan. Supaya hidup kita boleh menjadi hidup yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidup kita boleh menjadi satu hidup yang berbagian di dalam membangun kerajaan Allah di muka bumi ini seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang sekali lagi boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Ampuni kami jikalau di dalam pengalaman hidup kami seringkali kami kemudian marah kepada Tuhan. Kami menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang tidak setia, Tuhan yang tidak mengasihi kami, Tuhan yang tidak hadir dalam kehidupan kami. Karena terlalu banyak kesulitan, penderitaan, pergumulan yang terus kami hadapi tidak ada habis-habisnya dan seakan-akan tidak pernah terselesaikan. Karena kami salah memahami bahwa saat itu Tuhan sebenarnya sedang bekerja untuk mengubahkan diri kami, memperkuat kami. Dan Tuhan boleh mengizinkan setiap pergumulan itu terus kami hadapi karena sebenarnya Tuhan tidak bekerja untuk mengubahkan diri kami. Berikan kepada kami satu hikmat bijaksana supaya berdasarkan kebenaran firman yang baru saja kami renungkan, kami boleh memahami lebih mengerti tentang janji Tuhan. Dan kami boleh lebih berhati-hati lagi untuk memahami setiap janji-janji yang Tuhan berikan sebagaimana dicatat di dalam Alkitab, supaya kami tidak salah memahaminya. Kiranya firman tadi boleh memberikan pencerahan kepada setiap kami, dan kami boleh sekali dikuatkan sekali lagi untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami hamba mau berdoa buat setiap domba-domba di batu hidup. Tuhan mengetahui isi hati dan pergumulan mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada mereka sebagaimana Tuhan sudah janjikan. Hanya saja Tuhan berikan kepada mereka hati yang terus mau mengasihi Tuhan. Hati yang terus mau setia dan taat kepada Tuhan. Hati yang terus mau memfokuskan hidupnya untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga kami secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus di tempat ini boleh menjadi tubuh Kristus, menjadi gereja yang terus setia dan taat kepada panggilan Tuhan untuk menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sekali lagi, Tuhan menyertai setiap domba-domba di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, baru saja kita mendengarkan firman yang boleh diberitakan oleh Evangelis Joni. Mari kita dengan penuh sukacita, kita juga memberikan kembali berkat yang kita terima dari Tuhan, kita berikan kembali dalam persembahan. Kita nyanyikan lagu Pujiku. Menyertaiku, pujiku menguatkan.
kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan penuh sukacita. Kami boleh mengingat setiap berkat-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami memberikan apa yang telah kami terima, kami memberikan kembali kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menerima persembahan ini, dan kiranya Tuhan yang boleh pakai untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, biarlah hari demi hari kita boleh semakin percaya dan taat kepadanya. Dan biarlah hari demi hari kita boleh katakan, Tuhan, tambahkan kasih-Ku akan-Mu. Kita akan nyanyikan lagu ini. Biarlah menjadi harapan kita untuk selalu rindu kepadanya. Meski dalam susah tetap setia, aku lebih rindu kepadamu. Inilah harapanku, tambahlah kasih-Ku kepadamu, oh Tuhanku. Untuk waktu selanjutnya kita akan menerima doa berkat oleh Evangelis Joni. Baiklah saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan siapkan hatimu untuk doa berkat. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita semua hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudari, terima kasih untuk boleh mengikuti ibadah kita pada hari ini, dan biarlah dengan penuh sukacita kita memiliki semangat yang sama untuk beribadah pada minggu depan.
Tuhan memberkati.